Dajjal tadi kalau kata Ustadz kan misinformasi. Senjata utamanya misinformasi. Ya. Berarti di One Piece tuh korelasinya tuh dengan Im sama sih sebenarnya. Kalau mirip gak? Kalau menurutku gini, yang mirip tuh adalah konsep companionnya itu. Nakama kan sorry bro, Indonesia bener-bener krisis cowok gentle. Oke, ketemu lagi di Learning by Fasting Bersama Nakama. Nakama garis keras nih. Nakama garis keras. Berdua lagi kita nih, Tat. Berdua lagi. Nah, karena Ustadz Felix memang seorang nakama. Lihat nih dan... baju gua. Waduh, tau nggak baju gua kenapa warnanya tiba-tiba jadi kayak abu-abu gini? Kenapa? Keseringan dipakai. Begitu gua bawa rumah, disita sama anakku. Dipakai terus. Tadi hitam. Ini aja aku minjem nih ceritanya nih. Mantap. Nah itu karena Ustadz Felix kan udah kan Ustadz nakama pula kan, dan kita kan udah banyak video bareng tapi nggak pernah sekalipun kita ngomongin One Piece kan. Kecuali cuma spill waktu yang pertama kali saya kesini. Iya betul. Yang belum akrab banget. Lu belum akrabnya kelakuan lu gitu ya? itu belum akrab banget. Terus dikasih tau Ustadz Felix, tamu di sini yang baru datang langsung nggak ada kayak nggak ada rasa nggak enak tuh cuma saya Tate. Betul. Langsung kelakuannya gitu. Padahal itu baru kenal-kenalan loh. Kenal banget. Nah makanya hari ini kita mau bahas sejarah Islam atau nilai-nilai Islam juga dan korelasinya dengan One Piece. Karena kan kita beberapa kali diskusi kan emang banyak kan. Betul. Ini kalau di One Piece ini gini. Kalau yang pertama kali banget dulu saya sadari itu ketika perpustakaan Ohara dibakar. Oke. Ini langsung wah ini Baitul Hikmah nih di Baghdad ketika mereka dikalahin sama Mongol kan. Itu kan ilmu-ilmunya semua kan dibakar. Pokoknya jejak-jejaknya dihilangkan dibuang, kan. Dibuang. Betul. Oh itu berasa di situ. Oh referensinya kuat juga nih ke sejarah Islam nih. Aku pernah ditanya, apa yang paling disukai dari One Piece? Dan kenapa selalu dibilang relate kepada dunia zaman sekarang? Jawabanku senantiasa sama. Apa tuh? Bahwasanya di One Piece ada satu komoditas yang paling berharga dan mendrive seluruh apa yang ada di One Piece. Informasi. Itu keren banget. Itu keren banget. Kenapa? Karena gue pernah bahas bro tentang masalah informasi. Lu tau nggak? Ada orang yang nanya pada aku kan gini, Ustadz kenapa sih kita itu mukjizatnya tuh kok kayak biasa aja ya? Nabi Ibrahim dia bisa tahan api. Oke. Kalau zaman sekarang ada filmnya tuh Firebender. Nabi Sulaiman. Airbender. Oh iya, airbender. Mengendalikan angin. Iya. Ya kan? Ada waterbender. Nabi Musa. Iya kan? Ada earthbender. Nabi-nabi yang lain yang ngebalikin gempa bumi dan segala macam. Gitu kan ya. Mati semua orang-orang yang jahatnya. Tapi kok kita cuma dikasih buku doang. Iya. Singkat cerita sebenarnya mukjizat di dalam Al-Quran adalah informasi kan? Iya. Dan ketika kita lihat bahwasanya lu tau gak musuh paling besar kata Rasulullah di akhir zaman nanti apa? Di yaumil kiamat, Dajjal. Oh ya. Tidak ada satupun kata Rasulullah yang bisa lebih parah fitnahnya daripada Dajjal. Aku tuh gini ya, sorry ya kok ya. Aku baca tentang Dajjal, aku merasa kayak overrated gitu. Si Dajjalnya? Kayak overrated kan ya. Kayak kenapa dia jadi fitnah yang paling besar gitu maksudnya. Tapi setelah aku tahu kenapa dia bisa jadi fitnah yang paling besar? Aku baru ngerti ternyata seluruh kesadisan di dunia ini, seluruh kebiadaban yang pernah kita lihat dengan mata kita separah-parah apapun, itu diawali dengan pertama kali. Senjatanya Dajjal juga, misinformasi. Maka sebenarnya senjata untuk ngelawan Dajjal itu adalah informasi yang benar. Makanya Al-Quran itu kan informasi yang benar. One Piece itu seolah-olah ngasih tahu ada satu yang lebih penting daripada segala macam yang benar-benar ditakuti oleh orang-orang jahat dan benar-benar diarap-arap sama orang baik. Informasi dan Ohara gara-gara itu. Ohara karena mereka menyimpan informasi yang sebenarnya tentang dunia. Dan mereka bisa baca informasi dengan angle yang benar. Iya, karena mereka bisa baca poneglyph. Iya. Maka satu-satunya kan Nico Robin kan yang bisa baca poneglyph yang semua dibakar ya. Semua dibakar yang bisa itu ya dibunuh-bunuhin kan. Betul. Sarjana-sarjana Ohara itu kan semua mempelajari kan itu semua dibunuhin, nyisa satu anak kecil yang lolos. Betul. Dan ternyata informasi-informasi ini yang kemudian pegang dia jadi istimewa. Pasukan revolusi. Ya kan? Ditakutin kan karena mereka memegang informasi Void Century. Ya kan? Siapa lagi? Kaum D. Will of D. Mereka pegang rahasia Void Century. Nah ada sesuatu yang terjadi yang orang-orang zaman sekarang yang status quo tuh gak mau itu lepas.
dan by any means necessary itu harus dijaga. Tapi ini menarik nih. Kan Dajjal tadi kalau kata Ustadz kan misinformasi. Senjata utamanya misinformasi. Ya. Berarti di One Piece tuh korelasinya tuh dengan Im sama sih sebenarnya. Benar. Karena dia kan menyebarkan orang nggak boleh tahu informasi yang sebenarnya tentang dunia. Matanya berapa? 2 sih. 2 ya. Jangan-jangan nanti jadi 1 tuh. Cuma kita nggak tahu kan kali yang kirinya sebenarnya udah picek kan kita nggak tahu. Teori kan? mana lagi nih ya? Cuma iya kan bener sih tema besar One Piece tuh kan gimana menguak informasi sebenarnya ke dunia. Bener. Sedangkan dunia udah sekian lamanya diberi informasi yang salah. Dan mereka membuat instrumen-instrumen itu agar informasi salah itu terus berlangsung. Iya, dan dianggap sebagai kebenaran. Contohnya misalnya Tenryubito. Itu kan dimunculkan setelah abad hilang itu kan ya. Muncul Tenryubito, muncul tentara laut gitu kan ya, muncul pemerintahan dunia dan segala macam. Semua sistem ini yang akhirnya menurutku akan diperangi oleh orang-orang dalam tanda kutip hero-hero itu. Dan hero-hero itu jadi jahat kan? Dianggapnya penjahat. Dianggap penjahat kan? Nah itu yang menurutku cocok dengan dunia nyata. Jadi menurutku apa yang paling relate itu yang pertama tuh. Yang kedua baru karakternya. Oh, tapi Ustadz Felix pernah ngeliat gak misalnya, karakter ini mirip dengan ini nih mungkin di sejarah Islam atau sejarah dunia nyata. Kalau sejarah dunia nyata kan banyak kayak Zoro kan dia emang ada France Lolone. Betul. Cuma mungkin di spesifik misalnya mungkin sahabat Nabi apa pejuang Islam siapa ada yang dirasa mirip gak? Kalau menurutku gini, yang mirip itu adalah konsep companionnya itu. Nakama kan artinya kan sahabat. Iya, nakama teman. Artinya teman, sahabat kan. Nah, artinya companion itu penting tuh. Artinya tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri. Dan kita tahu bahwasanya Luffy itu kekuatannya bukan kekuatan fisik sebenarnya, tapi kekuatan adalah bagaimana caranya dia bisa menghargai orang dan bisa value orang sehingga orang tuh bisa kemudian mau untuk belain dia. Iya. Makanya kan kalau kita lihat gini kan ya. Menarik sekali gimana ceritanya Zoro ketika dia harus nahanin seluruh rasa sakit Luffy. Iya. Di Thriller Bark. Betul. Artinya kan aku jadi merasa gini, benar ya. Second man itu lebih penting kadang-kadang daripada pemimpin. Dan itu kan terjadi juga pada kehidupan Islam gitu kan ya. Bahwasanya Rasulullah itu bisa membuat para sahabat tuh mau berkorban untuk dia. Itu kan kekuatan yang sangat luar biasa tuh. Artinya kan kalau kita lihat semua sahabat-sahabatnya Luffy dalam tanda kutip nakamanya itu adalah dia mau untuk belain Luffy ketika bener. Luffy nggak ada. Kalau Luffy ada dihina-hina gitu kan ya karena saking dekatnya. Tapi Luffy nggak ada kan kayak yang jangan dengerin dia mah asal ngomong suka gitu kan. Dia mah, tapi di luar itu kan mereka tetap ini pemimpin gue. Ya, ini kapten gue. Nah, jadi konsep leadership itu benar-benar mirip kemudian dengan apa yang dicontoh oleh Rasul dan para sahabat. Konsep pengorbanan, konsep kemudian prinsip nilai-nilai yang dipegang, karakter-karakter dan ternyata karakter-karakter itu tidak ada yang tidak berguna, tapi tinggal ditempatkan di mana. Iya benar. Itu makanya kan krunya Luffy itu kan adalah bajak laut dengan kru paling sedikit. Pernah ada di chapter berapa disebut. Padahal kru mereka cuma nggak nyampe 10 orang gitu. Tapi kenapa mereka bisa sejauh ini? Iya, untuk bisa jalan. Karena ternyata mereka yakin pada pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita lihat ya. Menarik banget Luffy itu adalah orang yang paling kekeh atau paling persisten pada apa yang dia inginkan. Benar. Ya kan ya. Pokoknya aku pengen jadi raja bajak laut gitu kan ya. Itu kayak membuat aku mikir begini. Dulu aku pernah merasa malu ketika aku berbicara tentang Islam. Karena seolah-olah kalau kita lihat kenyataannya kayak enggak. Padahal sebenarnya kan yang kita harus percayakan bukan kenyataan. Yang harus kita percaya adalah justru apa yang kita yakini. Karena kenyataan itu adalah hasil daripada keyakinan orang di masa yang lalu. Ketika sudah terjadi orang baru bilang, oh ya benar ya. Artinya kapan orang percaya kalau itu udah kejadian. Sebelumnya itu diketahuin orang. Pasti diremehin kebanyakan. Betul. Kata orang begini, misalnya dalam bodybuilding ya. Kalau kamu yakin kamu bisa kemudian untuk mengubah badanmu, maka bisa. 3 bulan yang pertama gak ada yang paham kecuali kamu. 6 bulan maka orang mulai notice. 9 bulan orang mulai bilang ajarin dong. Awalnya kan diketawain. Iya diketawain. Lalu orang mulai notice. 6 bulan istiqomah juga nih. Istiqomah juga. Wah udah kelihatan terus-terusan nih. 3 bulan kita yang ngelihat perubahannya. 6 bulan orang lain yang ngelihat perubahannya. 9 bulan orang minta kita ajarin. Nah ini artinya persistensinya dari mana? Dari keyakinan. Kalau Sun Tzu bilang dulu begini. Keyakinan, makanan sama senjata. Serahkan pertama senjata kalau misalnya perlu. Karena orang yang makan bisa buat senjata. Tapi kalau ada 2, makanan sama keyakinan harus diserahkan satu, serahkan makanan. Karena kalau orang punya keyakinan dia tetap bisa perang, walaupun dia nggak makan. Tapi kalau Anda punya makanan, Anda punya senjata, dan Anda kamu punya keyakinan, Anda mati. Tetap jauh lebih mudah dikalahkan oleh orang yang punya keyakinan ya. Bukan hanya dikalahkan, dia masuk ke dalam grup penjajahnya.
Iya sih. Nah pertanyaannya, Indonesia sama gak sih dengan kondisi One Piece? Betapa banyak orang-orang yang dia merasa bahwasanya dia itu orang baik. Padahal sebenarnya kejadiannya itu adalah mereka merusak sebenarnya. Iya. Tapi karena tampilan, sistem dan segala macam. Dan orang-orang yang baik dianggap jahat. Kondisinya seperti itu tuh. Makanya banyak banget lah pokoknya yang kita bisa lihat ya karakter-karakternya. Salah satu karakter yang membuat aku senang banget adalah Sanji. Karena suka cewek? Bukan. Ya itu juga sih. Okay. Tapi terlepas daripada mesumnya itu ya. Tapi di saat tertentu dia benar-benar menunjukkan bahwa dia tuh gentle. Sorry bro, Indonesia benar-benar krisis cowok gentle. Krisis cowok, karena lebih banyak cowok bajigur daripada cowok gentle. Gentle, bener gak sih? Coba bayangin ya, ada orang bilang aku suka dengan dia, aku sayang sama dia. Tapi ternyata dirusak. Kehormatannya dirusak, kemudian kemuliaannya direnggut dan segala macam. Lu suka dari mana? Kamu ngerusak orang. Tapi Sanji kan enggak kan? Walaupun dia mesum, dia segala macam. Walaupun dia menyukai semua wanita ya. Tapi dia tidak pernah menyakiti semua wanita loh jadinya. Tidak pernah. Dia tidak pernah, jangankan wanita. Laki-laki aja dia gak pernah nabok. Karena bagi dia tangan cuma untuk memberikan kebahagiaan. Iya benar. Sedang memberikan makan, memberikan makan. kebahagiaan. Satu-satunya Sanji berantem pakai tangan tuh adalah ketika lawan yang bahan makanan musuhnya. Betul. Karena ngerusak bahan makanan ya. Sedangkan untuk ngajarin orang pakai kaki. Nah itu luar biasa tuh. Iya. Jadi banyak banget menurutku sih kalau kita lihat ya. Kalau aku secara pribadi, apalagi setelah berkembangnya cerita One Piece ya, itu kayak semakin mirip dengan apa yang kita alami sekarang sebenarnya. Tentang keyakinan orang dan satu lagi yang menarik. Tapi ini semua anime sih. Tapi terlihat jelas di One Piece. Ada satu hal yang menurutku krisis Jepang banget. Mereka nggak mau berkorban untuk masa depan. Anehnya itu adalah sikap yang sangat terkenal di orang Jepang tapi sekarang hilang. Oke. Mereka nggak mau punya anak. Ya. Mereka nggak mau berkorban dalam tanda kutip. Lah kenapa kita harus menyusahkan diri kita sendiri? Tapi di scene awal kita disajiin Shanks hilang satu tangan. Demi anak kecil. Yang sebenarnya random kita nggak tahu dia siapa. Dan sekarang kita tahu dia siapa. Iya. Ternyata dia nggak random. Iya. Ternyata dari awal itu dia udah tahu ini anak siapa. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Shanks juga anak cabutan. Ya kan? Artinya dia ngerti bagaimana kemudian ketika Gold de Roger invest ke dia. Dan dia mau invest kepada Luffy. Dengan satu tangannya hilang. Iya. Walaupun gak masuk akal sih. Dan sebenarnya ini itu menjawab, kan orang kan banyak yang gini. Ini si Shanks kan punya haki segala macam. Masa dibiarin tangannya hilang dimakan? Kan lu orang pada gitu kan. Betul. Tapi kan kayak gak mungkin ya. Nah setelah di episode ketika Shanks di Elbaf yang dia ngelawan si Kid, di situ kan dikasih lihat kalau ternyata Shanks tuh bisa dapat gambaran masa depan. Iya. Jadi alasan yang paling kuat sekarang kenapa dia merelakan tangannya adalah untuk jadi pelajaran buat Luffy. Iya, dengan cara inilah Luffy bisa benar-benar yakin sama diri dia, yakin sama cita-cita dia, akhirnya dia bisa menyelamatkan dunia nantinya. Kalau misalnya dihabisin, dia bilang gua nggak ada ruginya. Tapi di kepala Luffy mungkin pada saat adalah ini loh tangan orang yang aku paling kagumi hilang karena aku. Masa aku nggak serius sih? Iya, ya bener tuh. Jadi menunjukkan kalau gue siap berkorban nih untuk masa depan walaupun pilihannya gue kehilangan satu tangan. Padahal bisa aja dia egois. Ngapain lah, udah biarin aja tuh bocah tenggelam. Apa gue selamatin tapi tanpa kehilangan apapun yang bisa, akhirnya tidak ada pengorbanan tapi impactnya ke Luffy juga tidak sebesar itu jadinya. Betul. Jadi pengorbanan di masa depan menurutku itu juga yang diperlukan di kita. Karena gini, menurutku ya secara pribadi ya, banyak banget yang Rasulullah sampein kepada kita itu benar-benar berisi pada pengorbanan itu. Lu tau nggak ada satu kisah, kadang-kadang aku ingat ini, aku sering kali sedih banget. Apa tuh? Rasul pernah punya satu episode dia sedih banget ketika anaknya hilang, anaknya meninggal. Namanya Ibrahim. Nah jadi ketika Ibrahim meninggal itu terjadi gerhana kan ya. Terjadi gerhana dan dia kan sedih banget. Ketika dia sedih banget, ada satu riwayat yang mengatakan kepada kita bahwa ketika dia sedih, dia tuh sangat sedih sekali sampai dia nggak bisa ngomong sama siapapun, Nabi Muhammad. Ketika dia ngeliat ke langit, suatu waktu dia tersenyum. Karena? Lalu kemudian bilang pada sahabat, ada wahyu turun kepada saya. Senyum. Padahal lagi sedih banget nih. Tiba-tiba berubah jadi senyum. Yang keluar inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kita biasa aja kan baca ini kan ya. Kapan kita baca ini? Subuh. Supaya bisa cepat selesai. Tapi ternyata sama ini ayo dong, betul. Keluarin dong. Udah pegel nih. Ternyata ini ada inna a'toinakal kautsar, ada satu tafsir, ada banyak tafsir, ada satu tafsir luar biasa banget. Menurut kemudian salah satu tafsir ini
Inna atau inakal kautsar artinya adalah bukankah kami sudah memberikan kamu al-kautsar. Al-kautsar ini adalah sungai yang ada di surga. Oke. Yang nanti akan ngalir sampai ada danau, telaga. Telaganya itu nanti kita ketemu di Yaumil Qiyamah, Rasulullah lagi jaga di telaga itu. Merinding lagi. Jadi seolah-olah kemudian Allah bilang begini, kamu sedih anakmu meninggal, kamu sedih anakmu diambil, tapi aku ganti, mau gak? Apa yang aku ganti? Kamu boleh ngasih syafaat pada seluruh orang muslim. Tapi kamu harus berkorban dulu sekarang nih. Tapi kamu boleh ngasih seluruh syafaat pada orang muslim. Rasul senyum dan seolah Rasul ridho. Sudah turun kepada aku ayat bahwasanya inna atau inakal kausar. Dari ganti ini aku boleh ngasih syafaat pada seluruh umat muslim. Bukankah itu kemudian kayak pengorbanan juga tuh? Itu pengorbanan terbesar seorang ayah sih menurut saya. Dengan kehilangan anaknya. Apalagi anak laki-laki. Betul. Yang dia tunggu-tunggu. Yang dia sayang-sayang. Meninggal di pelukannya. Dan dia bisa untuk ganti seluruh orang-orang muslim. Nanti itu kayak menurutku, oh ini pelajaran tentang masa depan. Nah itu yang kita pelajari pada komik-komik ataupun anime-anime Jepang. Iya, nilai-nilainya, value-value-nya kan selalu itu kan. Betul. Berkorban. Selfless. Ya. Jangan mikirin diri lu sendiri dong. Itu siapa tuh kakinya hilang tuh? Chef. Zef. Barati. Kakinya hilang karena dia mikirin orang lain juga kan ya. Dia bilang apa ketika hilang? Aku udah tua. Aku sudah ngeliat dunia. Sekarang saatnya kamu kan gitu. Iya. Kalaupun gue selamat di sini, umur gue nggak akan lebih panjang dari lu. Betul. Investasi ke masa depan adalah sesuatu yang penting banget. Dan Rasul bilang kalau tidak ada pikiran seperti ini, kata Rasulullah, pikiran tentang masa depan, maka seorang ibu nggak akan mau melahirkan anaknya. Iya lagi. Sekarang gue nanya deh. Apa untungnya seorang ibu punya anak? Gak ada sih. Gak ada. Udah sakit. Mahal. Susah kerja malah. Betul. Pas lahir mahal. Gak bisa botox lu. Iya. Agak kaget saya larinya ke botox ya. Iya sih, cuma agak jauh nih. Iya, bener. Kan artinya kan tidak ada keuntungan kan. Iya. Satu-satu keuntungan adalah karena dia berharap sesuatu pada anak itu akan menjadi investasi dia di masa depan. Entah investasi dunia atau investasi akhirat. Yang jelas investasi akhirat. Kalau untuk investasi dunia ya ngapain lu? Contoh kayak gini nih, ada penelitian. Anak 11 tahun atau 12 tahun menghabiskan 1,1 miliar rata-rata. Lah kalau lu cuma mau investasi dunia ya, ibaratnya ibu gua cuma besarin gua supaya nanti ketika dia sudah tua ada yang jagain. Kenapa gua nggak depositoin aja tuh duit? Tetap returnnya nggak sebanding. Iya, belum lagi anaknya kurang ajar kayak lu, gitu kan ya? Kayak bukan lu, yang ngomong maksudnya, yang ngomong ngapain gua dilahirin gitu kan ya? Saya juga kurang ajar soalnya. Paham kan maksudnya kenapa dia nggak depositoin aja? Bener, udah gitu, udah kan kalau invest ke anak biayanya besar, belum tentu anaknya berbakti. Nah itu, kayak di barat, are we raising a child or a monster? Makanya kalau ada anak-anak kurang aja langsung dijadiin iklan kondom tuh. Iya benar. Iya. Iklan kondom kan iklannya selalu gitu kan. Temennya party, video call temennya. Iya. Temennya satu lagi ngurus anak. Kalian enaknya lagi party. Apa, gitu kan ya. Gitu. Bener. Nah itu pengorbanan. Itu benar-benar nyata banget di One Piece. Semuanya hampir begitu. Usopp dengan cerita Going Merry-nya. Iya. Gitu kan ya. Bagaimana ada ceweknya yang udah mau meninggal. Ngasih kapal. Itu adalah token of gift bagi dia jagain terus. Semua punya konsep tentang Ohara. Ingat kan kenapa siapa tuh namanya Saul ya? Saul. Jaguar de Saul. Ngelawan Kuzan. Iya. Ketika dia tahu nggak mungkin menang. Cuma dia tetap ngelawan untuk apa? Supaya minta belas kasihan. Anak ini jangan dimatiin. Nanti anak ini jadi siapa? Jadi Robin. Berarti itu adalah tinggal nyisa dia nih yang bisa menguak informasi yang tepat. Betul. Pertanyaannya kita mau nggak untuk begitu? Kadang-kadang kita mau semuanya di zaman kita nih. Kebangkitan Islam harus di zaman kita. Harus kita yang dapat nama. Harus kita kemudian dapat kredit. Padahal kan nggak harus begitu kan? Tapi sekali disuruh berkorban. Ya kan kita pengen nih balik zaman Islam pengen ini. Ya udah berkorban. Apa kek belajar misalnya. Gak usah belajar. Males lah. Tapi pengen. Lu suruh belajar lu pulang kan? Ya. Makanya bikin sepulang sekolah lu. Belajarnya pas pulang. Tadi apa ya di kelas yang malah nggak belajar. Nah betul, tapi setidaknya masih belajar. Betul. Nah itu yang gue suka dari One Piece. Nilai-nilainya tuh emang banyak sih. Cuma itu yang bener. Rasulullah pun bisa mendapatkan sahabat-sahabatnya. Ya. Konsepnya sama kayak Luffy ya, karena dia benar-benar terlihat sangat ikhlas akan cita-citanya. Semua orang yang tertarik pada Rasulullah itu tertarik pada masa depan yang dibayangkan oleh Rasulullah. Iya. Jadi dia tidak jualan masa sekarang, tapi dia jualan masa depan.
yang udah pasti mereka nggak akan lihat sebenarnya. Betul. Karena pasti udah keburu meninggal. Bener. Dan Rasul kasih tau gini, sekarang ini bukan sesuatu yang ideal. Ini nih yang ideal nih. Ini ideal. Itu yang dijual oleh para pemimpin. Para pemimpin memang menjual visi. Sedangkan orang-orang yang tidak mau memimpin yang dijual mimpi. Benar. Tapi itu membuktikan bahwa Rasulullah memang jauh di atas Luffy berarti. Karena kalau Luffy dia menjual masa depan yang masih teman-temannya bisa lihat. Betul. Gua akan jadi raja bajak laut. Iya. Lu jadi kru gua. Betul. Ayo. Rasulullah kan masa depan yang kalian nggak akan bisa lihat ini. Iya. Tapi kalian nggak akan bisa lihat apa yang jadi visi gua. Betul. Tapi ayo bareng-bareng. Mereka tetap nggak apa-apa kita ikut karena gue yakin ini adalah kebaikan gitu kan. Ada political scientist yang kemudian ngomong gini, Muhammad itu lahir pada saat yang sangat tepat. Lu pernah bahas kan di channel lu tentang tahun terparah di dalam sejarah dunia. Jazirah Arab sebelum Islam turun. Iya, tahun 500. Yang 536. 536. Dan 536 ini kan adalah kejadian terparah secara fisik ya. Dan itu kan berlangsung sampai beberapa tahun berikutnya. Beberapa puluh tahun. Tahun berikutnya. Dan Rasulullah lahir kan di tengah-tengah tahun itu, 570. Oh, ya masih ada efeknya itu. Masih ada efeknya. Dan kalaupun efeknya hilang, orang-orang masih recovery pasti. Betul. Bukan hanya orang-orang masih recovery, tapi ternyata kejadian-kejadian itu menampakkan pada dunia seperti apa manusia ketika lagi susah. Oh, keluar aslinya. Romawi kayak apa? Persia kayak apa? Sehingga dunia itu benar-benar menghadapi keburukan bukan hanya fisik. Mereka bukan hanya kurang makan, kurang ajar. Iya. Nah sehingga ketika Nabi Muhammad datang itu dia bawa satu konsep kehidupan yang waktu itu orang-orang gak bisa relate, gak bisa comprehend. Bagaimana mungkin kita gak ada budak? Bagaimana mungkin kemudian laki-laki sama kayak wanita? Wanita sama kayak laki-laki. Gimana caranya wanita tuh gak jadi suruhan kita dan segala macam. Itu gak bisa diwujudkan. Dan Rasul bawa itu. Sebuah visi yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat. Ini gue cukup kaget sih 536 itu ternyata berhubungan ke sini. Nah lu perlu cek efeknya sampai kapan. Karena yang gue baca efeknya sampai 70 tahun. Iya emang waktu itu kita kok gak salah puluhan tahun ya pokoknya efeknya ya. Efeknya sampai puluhan tahun ya berarti kan. Iya. Ada famine, ada kemudian kelakuan-kelakuan orang. Ini dari famine nih. Iya. Famine. Terus ketika mereka mau recovery pun kan banyak tanah yang ketutup abu vulkanik. Iya. Yang bertani belum bisa. Bener. Jadinya binatang-binatang mati mau berburu juga bener-bener jadi persaingan banget. Makanya kalau lu relate dengan tahun kelahiran Rasulullah, orang-orang bilang apa? Mata air yang dulunya ketutup memuncat kembali. Oh. Pohon-pohon yang tadinya tidak berbuah menjadi berbuah. Dulu kita kan bingung. Iya. Sebentar, kenapa dia nggak berbuah? Kenapa mata airnya ketutup? Kenapa kita tutup? Penyebabnya ternyata setelah orang bahas tentang tahun terburuk dalam sejarah manusia, orang jadi relate kan. Iya. Jadi kayak Nabi Muhammad mau lahir itu bawa berkah banget. Cahaya kemudian terlihat sampai ke ujung Syam. Kenapa? Waktu itu gelap pak. Ketutup abu vulkanik kan. Nah, ketika Nabi Muhammad kemudian lahir tiba-tiba mungkin ada cahaya. Ya mungkin pertanda-pertanda zaman juga gitu kan ya. Artinya ya kita jadi relate. Oh itu maksudnya. Jadi Nabi Muhammad tuh lahir bawa harapan. Dan ketika dia sudah jadi 40 tahun dia bawa visi. 610 dia bawa visi sesuatu yang hanya bisa dikomprehend oleh orang-orang tertentu. Jadi kayak sesuatu yang dijanjikan. Kalau di dalam One Piece Sun God Nika yang telah dijanjikan kan. Iya. Nanti akan ada lagi orang yang bawa matahari. Matahari itu apa sebenarnya? Pencerahan. Maka kemudian Rasulullah kan dianggap sang pencerah. Muhammadiyah itu kan lambangnya seperti pencerah kan karena Nabi Muhammad mencerahkan. Kan Sun God Nika tuh membawa kebahagiaan, joy kan. Betul. Tampil dengan muncul dengan ceria. Ada satu teori, tapi aku nggak tahu ini benar atau enggak. Balik lagi ini bukan ngaku-ngaku kita, tapi ada satu teori sekali lagi bisa jadi aku salah. Di kitab di Alkitab itu dikatakan bahwasanya katanya Yesus akan datang setelahku sang penghibur. Bahasa Aramaiknya kalau nggak salah Adonai atau bahasa Hebrunya Adonai. Artinya penghibur. Sang penghibur membawa kebahagiaan. Di bayangan saya nikah nih. Betul. Artinya kan sesuatu yang dijanjikan kan, yang akan muncul kan. Maksudnya kalau kita balik lagi kita nggak usah bicara agama dulu deh. Kita hidup di famine, kita hidup di masa-masa sulit dunia. Kalau aku punya anak, aku bilang apa? Apa yang aku bisa berikan pada mereka yang terbaik? Harapan. Sama kita. Udah nggak ada apa lagi yang bisa dijanjikan. Nanti akan ada orang yang bawa dunia lebih baik nak. Iya. Entah dia dapat dari, kita nggak usah bicara agama, apalagi kalau kita bicara agama memang ada skripnya.
bahwasanya setiap nabi pasti akan mengabarkan tentang nabi setelahnya. Walaupun tidak ada skrip di dalam bahasa Hebrew atau bahasa Aramaik itu kita yakin pasti Nabi Isa mengabarkan bahwasanya ada nabi yang lain. Sebagaimana nabi sebelum Isa mengabarkan ada Nabi Isa gitu maksudnya. Dan itu luar biasa tuh menurutku tuh. Tapi memang kalau di komik atau di anime kan digambarkan dia memerangi orang secara fisik. Nabi Muhammad memeranginya dengan informasi. Nah, terkait informasi juga nih, Ted. Ada informasi baru? Ada informasi baru. Pas kita tapping ini baru keluar nih. Jadi ada chapter terbaru One Piece. Kan mereka lagi di Elbaf nih. Di mana Robin baca buku. Terus Franky ngelihat mural dari zaman entah kapan. Yang kalau kata orang Elbaf ini makanya anak-anak yang gambar nih. Cuma udah dipastikan tuh bukan lah itu. Karena orang Elbafnya nggak bisa mencerna. Ini maksudnya apa ya gambar ini? Akhirnya dianggapnya cuma gambar anak-anak. Nah, informasi ini adalah tentang dunia. Jadi ternyata dunia One Piece tuh dibagi 3 masa. Ada masa 1, 2, 3. Cuma untuk detailnya masanya seperti apa, ini sampai kita tapping ini emang belum ada detail lagi chapternya. Karena ini baru keluar waktu kita tapping ini. Yang pasti di dunia ketiga tuh adalah ini, perang besar. Dunia ketiga perang besar. Dunia pertama kan kalau di sini kan tulisannya manusia kan mulai menyerah tunduk oleh ketamakan. Jadi harusnya sesuatu yang harusnya tidak boleh mereka miliki malah mulai mereka ngambil buah. Iya lagi. Itu kan di sini kan di One Piece manusia ngambil matahari yang akhirnya membuat membuat keadaan kacau lah. Oke. Berarti kalau itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Itu berarti ketamakan manusia tuh. Ketamakan manusia. Karena manusia kan dulu kan Allah bilang begini, kamu boleh makan semuanya kapanpun kecuali yang ini. Tapi malah itu yang dicari. Ya mungkin ini kalau di One Piece kalian udah punya semuanya ini, yang ini jangan ya. Yang ini udah membuat semua. Tentu ada manusia-manusia yang pengen ngambil itu. Oh itu masa pertama. Oke, sampai diturunkan ke bumi nih. Sampai di sini sih nggak dibilang diturunkan ke bumi ya, cuma akhirnya bersama dengan ular api neraka mereka pun menyelimuti dunia dengan kematian dan kegelapan. Akhirnya efeknya buruk buat ular manusia. Api neraka. Iya. Di dalam mitos orang-orang Kristen, setan menyerupakan diri sebagai ular matanya merah. Pas bilang ke Hawa kan? Iya. Makanannya itu saya pernah lihat dokumenternya. Terus dunia kedua, hembusan nafas muncul di tengah kehampaan. Dewa hutan melepas para iblis. Kalau saya sih nanggapnya dewa hutan melepas para iblis nih, hutan kan pohon. Melepas para iblis itu maksudnya buah setan jadi bermunculan. Makanya namanya devil fruit. Makanya devil fruit. Sedangkan sang matahari hanya terus menyebar api peperangan. Karena matahari kan tadi pas diambil kan dia menyebabkan kekacauan kan. Nah, terus ini manusia bulan saya belum tahu apa nih. Manusia bulan setengah bermimpi, manusia bulan bermimpi. Umat manusia pun membunuh matahari lalu menjadi dewa. Jadi sosok matahari ini yang harusnya dia dewanya akhirnya dibunuh matahari, terus manusianya menganggap dirinya dewa Tenryubito. Oke. Terus Yahudi nih. Terus dewa laut pun mengamuk hingga tak dapat dijumpai kembali. Nah, kalau menurut saya dewa laut pun mengamuk. Kita nggak tahu dewa lautnya apa, cuma mereka jadinya laut menolak orang-orang yang makan buah iblis. Makanya nggak bisa berenang. Makanya tidak bisa berenang. Nah, masa ketiga itu ada yang hilang di tengah kekacauan, bayang-bayang penuh penderitaan mengingat akan hari perjanjian. Setelah mendengar suara bulan terbelah, sang dewa matahari akan menari, tertawa lalu menghantar pada penghujung riwayat dunia. Matahari pun datang kembali dan fajar yang baru akan menyingsing hingga kelak mereka akan dapat dijumpai kembali. Intinya akan ada perang besar yang akhirnya membuat dunia damai. Itu bulan terbelah. Itu mujizatnya Nabi tuh. Emang ada membelah bulan. Bulan terbelah terus. Terus apa bulan terbelah? Iya, habis bulan terbelah sang dewa matahari akan menari, tertawa lalu menghantar pada penghujung riwayat dunia. Ini kalau saya sih ngelihat di sini bulan nih sepertinya pihak yang yang jahat tadi, yang kedua tadi ya. Iya. Betul. Nah, kemarin tuh saya kan di sini tuh yang sempat photoshoot bareng Rizko bareng itu lagi ngobrol itu. Terus Rizko bilang itu materi itiba tuh. Tadi yakin tentang beberapa fase. Kenapa? Karena katanya Rasulullah juga pernah menjelaskan kalau dunia tuh akan dibagi dalam beberapa fase kan. Cuma kalau nggak salah kalau yang Rasulullah kan 5 kan. 5 fase. Langsung wah apa aja tuh kok langsung gitu. Nah langsung tunggu di itiba. Tenang, ini kan tayang setelah itiba. Iya betul. Betul. Nah jadi kalau aku lihat pertama gini. Tentang profesi tentang perang besar itu ada pada hampir semua kisah.
termasuk Islam. Ada Malhamatul Kubro. Peperangan nanti ketika Dajjal tuh bawa pasukan, saking besarnya pasukan Dajjal dan aliansi Dajjal ini melawan orang-orang beriman dan aliansinya. Nah berarti ini bisa jadi kan masuk di sana. Iya, dan saya sangat merasa itu relate karena di gambar bagian ketiga, ya bisa lihat ya. Mana Dajjalnya mana? Ini Dajjalnya nih. Oh. Itu kan semua bergabung melawan Dajjal dan aliansinya. Ada tuh di bawah. Iya benar. Ya'juj Ma'juj dong tuh. Iya. Berarti world government ya, Ya'juj Ma'juj ya. Ya dan itu, lebih banyak aliansi mana nih? Yang melawan. Yang melawan kok di sini. Cuma kita nggak tahu nih jumlahnya berapa kan nanti. Iya. Mural ini doang kan. Emang di gambar ini juga begitu. Jadi mereka melawan satu sosok yang diperangi bersama. Dan Im sama pengendali informasi kan? Iya, benar. Im sama pengendali informasi. Makanya itu nyambung ke awal tadi tuh. Cocok tuh berarti. Karena saya meyakini ini sosok Im sama pasti yang dilawan bersama. Karena nggak ada yang lebih besar dari itu untuk dilawan bersama di dunia One Piece kan untuk saat ini kan. Betul. Sama berarti kan Tuhan tuh. Iya. Im sama, I am Tuhan kayaknya. I'm sama, kami sama kan biasanya kan. Betul, I'm sama berarti dia merasa dia Tuhan. Dajjal betul tuh. Jangan-jangan matanya jadi satu tuh. Matanya berapa tuh? Masih dua. Satu deng, cuma kan dari samping. Dari samping. Ini agak-agak suka ngarang juga. Ada di atasnya ada kafaro enggak tuh? Enggak ada. Belum berarti ya. Enggak ada. Nah, terus emang kalau yang 5 zaman itu apa sih, Tat? Kalau 5 zaman itu di masa Rasulullah, yang pertama itu zaman kenabian. Nah itu semuanya bagus. Yang kedua adalah zaman kekhilafahan. Oh setelah Nabi wafat berarti ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah zaman Mulkan Adon namanya. Jadi pemerintah yang bersifat menggigit. Jadi dia masih menggigit syariat tapi kemudian dia sudah tidak menerapkan Islam secara kafah lah gampangnya. Pelan-pelan lepas. Yang keempat yang parah, Mulkan Jabarian atau Mulkan Jabriatan ini adalah pemimpin yang bersifat diktator. Dia pengendali informasi nih, yang keempat. Yang kelima balik lagi pada masa kekhilafahan, yang kedua tadi. Bentar, berarti kita keempat. Bener ya? Karena bener pemimpin mengendalikan informasi diktator tuh diktator ya? Yang keempat. Maka kemudian kita balik lagi yang kelima. Nah itu yang ditakuti oleh orang. Maka kalau di zaman sekarang semua yang berbicara tentang informasi sebelumnya, itu dikatakan sebagai radikal. Oh iya, informasi beda dikit. Betul. Contoh nih kita bilang, dulu pernah terjadi gini-gini loh. Langsung dia bilang, hati-hati. Kenapa? Karena ini kalau menurut Islam akan balik lagi ke yang nomor 2. Masa kekhilafannya kayak Abu Bakar, Utsman, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Balik lagi ke situ. Nah ini kita nggak tahu. Bisa jadi balik lagi ke situ. Iya, karena ini kita belum tahu detailnya dari yang di One Piece ini kan. Aku dapat bocoran. Apa? Tapi belum tentu benar sih. Katanya One Piece itu adalah keadaan dunia sebelum Void Century. Ya, saya tahu ini. Nah, itu kan ada teorinya kan. Tapi kalau yang faktanya adalah setelah Void Century terjadi satu sistem. Iya. Artinya sebelum Void Century nggak ada sistem ini. Nah, pertanyaannya sistem apa yang dipakai sehingga pemerintah dunia dan sistemnya sekarang tuh merasa takut banget untuk balik di zaman itu. Iya. Nah, katanya One Piece itu. Iya, emang kan katanya kan One Piece itu adalah ketika ini teori ya. Ketika Red Line akhirnya berhasil diledakkan. Betul. Dan akhirnya dari South Blue, East Blue, West Blue, North Blue itu jadi untuk satu. jalan untuk menyeberang tidak perlu melewati Grand Line lagi. Akhirnya satu dunia terkonek. Betul. Yang sebelumnya dipisahin sama Grand Line kan. Grand Line dan Red Line kan. Betul. Dan katanya dunia akan terbalik kan? Ya, itu ada. Dunia akan terbalik kan? Benar. Maksud terbalik itu apa? Bukan berarti dunianya kebalik, bukan. Tapi orang-orang yang tadinya dihormati jadi enggak. Iya. Orang yang ditakuti jadi enggak. Nah itu loh dunia terbalik. Nah berarti itu bisa jadi sama persis dengan Islam tuh. Kalau udah kejadian, jadi gini, kalau kita lihat sistem yang menyengsarakan orang sekarang, ini kan adanya setelah Void Century itu. Nah sebelum Void Century itu coba lihat ada apa tuh. Nah itu orang nggak mau tahu tuh. Ya. Nah dan orang nggak boleh tahu. Nah itu yang aku relate juga di zaman sekarang. Maka dulu ketika aku baca One Piece aku langsung bilang gini, aku bajak laut, karena aku pakai bendera hitam. Iya. Nah kan itu kan. Kenapa? Karena relate bajak laut pakai bendera hitam kan itu kan ya. Maka aku pakai bendera hitam. Cuma tulisannya bukan tengkorak sih. Tapi ini iya sih. Kan di One Piece kan pokoknya dulu ada satu kerajaan besar dibilangnya. Betul. One Piece itu katanya. Itu dulu. Teorinya ya. One Piece. Terus entah apa yang terjadi, Void Century tiba-tiba sekarang jadi pemerintahan dunia dan itu. Tapi yang menarik ini, coba lu lihat. Siapa orang terkuat setelah Goldie Roger mati?
Setelah Goldie Roger mati, wait. Shirohige. Dia kan tahu One Piece. Iya. Dia kan diajak ngobrol sama Goldie Roger. Iya. Dia tahu tempatnya. Tapi dia tidak punya ambisi ke situ. Tapi dia gak mau ngambil One Piece. Iya. Pertanyaanku sederhana. Apa yang dia pengen? Keluarga kan? Keluarga. Aku dari dulu mikir gini. Jangan-jangan dia gak nafsu ngambil One Piece. Karena dia sudah dapat penggantinya. Paham gak sih maksudnya? Yang buat dia, ini One Piece versi gue nih. One Piece versi gue. Setidaknya kalau gue belum bisa nyatuin dunia. Setidaknya keluarga gue dulu deh. Iya. Dia kan kayak pengumpul anak-anak yatim. Iya emang ngumpulin anak-anak sini. Iya. Salah adopsi satu aja tuh. Abu Liyatama dia, bapak anak yatim. Iya. Salah ngadopsi satu aja tuh. Salah adopsi satu aja tuh. Betul. Nah itu menurutku kenapa dia nggak tertarik One Piece, karena aku udah punya setidaknya versi kecil. Menarik. Berarti versi besarnya kalau kita gabung dengan pemerintahan dunia tadi. Lah pemerintahan dunia kerjanya ngapain bro? Mecah-mecah orang lain. Iya benar. Ini pecah. Bikin kemudian satu sisi bukai. Kemudian memastikan agar semuanya jadi pecah-pecah. Memastikan semuanya dalam penjajahan. Tiba-tiba datang orang-orang pakai bendera hitam. Bilang gak gini kondisinya. Harusnya gak gini kondisinya. Gak Tenryubito yang harus dihormati. Tenryubito sama-sama manusia. Lu macam-macam gue hajar nih. Mendobrak sistem. Itu benar. Cocok kan gue? Wah ini udah bajak laut banget nih. Bajak laut Felix. Lu gak tahu tengah-tengahnya ada D-nya gue. Kan Y nama Anda. Kan Yanwar tengahnya, bukan D. Bukan D, Y dia Y. Will of Y. Will of Y berarti. Betul. Ya udahlah kalau gitu saya rasa cukup. Pasti banyak yang penasaran nih. Ayo lagi dong gali One Piece. Cuma kita tahan segini dulu aja. Ya, karena ada banyak yang di depan yang bisa kita bahas. Ya. Tapi yang jelas menurutku adalah ada kenikmatan tersendiri ketika kita baca sesuatu dan itu bisa kita relate-kan dalam kehidupan kita. Benar. Dan kita bisa jadi tahu setidaknya kita nggak sendirian, minimal dalam ide. Benar. Mantap. Seneng nih gue ngomongin One Piece gini nih. Mantap Tat. Ya udahlah kalau gitu, thank you Learning Fasting kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you Ustadz ya. Dadah, semoga selamat dan semoga lancar puasanya. Amin. Dadah.